Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari akan mempresentasikan materi kami mengenai penganggaran sektor publik yang akan disampaikan. Kemudian Devi Triani, NIM 176, Yuni Damayanti, NIM 179, Ananda Olivia Rosalina, NIM 184, Ramawati, NIM 189, Yanti Yanti, NIM 190, dan Latifah, NIM 190. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Konsep anggaran sektor publik. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program atau aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran ini ketika perumusan perencanaan strategik telah selesai dilaksanakan. Dan yang tidak pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Kemudian aspek-aspek anggaran sektor publik ini terdiri dari aspek perencanaan, pengendalian, dan penganggaran sektor publik ini harus diawasi mulai dari pelaksanaan hingga pada tahap pelaksanaan. Penganggaran lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Selanjutnya, pengertian anggaran sektor publik. Anggaran berisi tentang rencana kegiatan yang akan dipresentasikan dalam bentuk rencana-rencana perolehan pendapatan dan belanja. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Dunia merupakan suatu rencana finansial yang dua pertama, berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat, seperti rencana proyek dan bagaimana cara memperoleh uang untuk membiayai rencana tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Devi Triani, NIM 176. Pentingnya anggaran sektor publik. Nah, anggaran sektor publik ada beberapa alasan kenapa pentingnya anggaran kita menggunakan anggaran sektor publik itu. Nah, yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Kemudian yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Di mana dalam proses penganggaran ini sektor publik dimulai setelah perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Kemudian fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat perencana, di mana anggaran sebagai alat perencana ini digunakan untuk menentukan tujuan dan sasaran, merencanakan program dan kegiatan untuk mengalokasikan dana dan menentukan indikator kinerja. Nah, kemudian yang kedua sebagai alat pengendalian, di mana fungsinya sendiri untuk menghindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang di mana bukan prioritas yang dituju, seperti halnya penyelewengan dana atau penyalahgunaan dana. Dan yang ketiga, alat kebijakan fiskal, di mana digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, sebagai alat publik. Alat politik, di mana merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kepentingan dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dan yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
Yang keenam, sebagai alat penilaian kinerja, di mana dia dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, sebagai alat motivasi. Nah, di mana dia digunakan untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target yang dituju. Dan yang terakhir, sebagai alat menciptakan ruang publik. Baiklah, slide selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeni Damayanti, NIM 179. Kita lanjut ya ke slide 6, yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Jadi maksudnya anggaran sebagai alat perencanaan di sini yaitu anggaran ini merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah itu, anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan yang pertama yaitu merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Jadi maksudnya itu anggaran ini dapat dijadikan alat untuk merumuskan tujuan atau menyatakan tujuan serta sasaran. Tujuannya agar dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu, jadi anggaran juga dapat digunakan sebagai alat perencanaan berbagai program dan kegiatan. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Alternatif sumber pembiayaan. Lanjut yang ketiga yaitu mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Nah, jadi maksudnya anggaran juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengalokasian atau alat untuk menentukan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang terakhir atau yang keempat yaitu anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan indikator. Nah, arti indikator sendiri yaitu petunjuk atau keterangan. Nah, jadi anggaran juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan petunjuk atau keterangan kinerja dan tingkat pencapaian strateginya. Lanjut ke slide 7. Nah, di slide 7 ini yaitu anggaran sebagai alat pengendalian. Artinya itu yaitu anggaran sebagai alat pengendalian ini dapat memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Tujuannya agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setelah itu dapat dilakukan melalui 4 cara. Nah, cara yang pertama yaitu membandingkan kinerja yang aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Tujuannya yaitu untuk memotivasi sasaran, organisasi, dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, anggaran juga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk menghitung selisih anggaran atau favorable dan unfavorable variance. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara yang ketiga dijadikan sebagai alat pengendalian untuk menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi anggaran ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk menentukan penyebab. Misalnya, oh penyebab ini tidak dapat dikendalikan, begitupun sebaliknya, oh penyebab ini dapat dikendalikan. Cara yang terakhir yaitu yang keempat, anggaran dapat dijadikan sebagai alat pengendalian untuk merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ananda Olivia Rosat. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Dan sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, anggaran sebagai alat politik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dana kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
Anggaran bukan sekedar masalah teknik, akan tetapi lebih merupakan alat politik. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan. Slide selanjutnya. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Selanjutnya, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Wilis Rahmawati, NIM 189. Selanjutnya, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien, efektif dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran sebaiknya bersifat challenging but attainable atau demanding but maksudnya target jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi. Namun selanjutnya anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Tidak boleh diabaikan seperti masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan itu harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Seperti kelompok masyarakat yang terorganisasi akan mencoba dengan mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Sedangkan kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi itu akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Sehingga apabila tidak ada alat untuk menyampaikan suara masyarakat, maka mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot, vandalisme, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran operasional atau operation recurrent budget digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Itu contohnya seperti belanja rutin, karena pengeluaran yang manfaatnya itu hanya untuk 1 tahun dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah, maka sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahunnya. Terus yang kedua, anggaran modal atau capital investment budget itu digunakan untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, dan lain sebagainya, seperti belanja investasi atau modal. Pengeluaran yang hanya memanfaatkan manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun, anggaran
dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, sehingga juga akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional pada pemerintahan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Akdan Diviandi, NIM 190. Selanjutnya, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Jadi, prinsip anggaran sektor publik itu ada 8. Yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Jadi, anggaran itu perlu diotorisasi oleh legislatif sebelum anggaran tersebut dipergunakan. Kemudian, komprehensif. Seluruh anggaran yang digunakan itu harus jelas atau digunakannya itu untuk apa itu harus jelas. Utuh. Jadi itu keuntungan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimbau dalam dana umum. Kemudian non-discretionary appropriation itu anggaran merupakan suatu proses anggaran perlu disetujui oleh Dewan Legislatif dan harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian periodik, anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun non-tahunan. Kemudian akurat, dan yang harus digunakan itu harus sesuai dan akurat, jadi tidak terjadi antara underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Kemudian jelas, anggaran tersebut harus jelas, jadi hampir sama yang komprehensif. Kemudian diketahui oleh publik. Semua anggaran yang telah digunakan itu harus diinformasikan langsung sama seluruh masyarakat gitu. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya, Dev. Kemudian proses penyusunan anggaran sektor publik. Jadi proses penyusunan anggaran sektor publik itu mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Latifa, NIM 195. Sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pokok dalam siklus anggaran. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran ini ada 4. Yang pertama, tahap persiapan anggaran atau budget preparation. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran atau pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, terlebih dahulu harus dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya tingkat ketidakpastian yang tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam suatu mata anggaran. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan politician building yang memadai, integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Dan yang ketiga, pendanaan anggaran atau
budget implementation. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Dan yang terakhir, tahap pelaporan evaluasi dan anggaran. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap terakhir dari siklus anggaran ini adalah tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.